Hai teman-teman, selamat datang di podcast Natal pertama kami, Petra Mahasiswa. Aku harap teman-teman baik-baik saja di rumah. Oh iya, aku ditemani sama sahabatku namanya Elo. Hai Elo, apa kabarmu? Baik-baik saja Deko. Kamu sehat kan? Iya Elo, aku sehat. Iya dong. Kita kan rajin cuci tangan, memakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Kita juga tetap sudah tatap muka. Kamu seneng gak Elo? Seneng dong. Di rumah nggak bisa ke sekolahan, nggak bisa ke gereja, pokoknya nggak seru deh. Kita meskipun belum bisa merayakan Natal seperti dulu, kita harus bersyukur Elo. Iya Deko. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, ya yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, ya yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, ya yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Bagi kamu dan bagi kita semua. Josh, menurutmu virus corona ini jahat gak sih? Tentu saja jahat San, karena ada beberapa korban San. Yang benar Jess. Ya tentu saja benar San, aku juga pernah mengalami. Gimana ceritanya? Ceritanya beberapa bulan yang lalu seluruh keluargaku terkena virus corona. Setelah itu papi dan tanteku dipanggil Tuhan San. Aduh, aku turut berduka cita ya Jess.
Iya, enggak apa-apa, Sen. Lalu, bagaimana sekarang kamu bisa melewati kesedihanmu itu? Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga kami. Akhirnya aku dan mamiku tidak sedih lagi. Wah, Tuhan Yesus benar-benar sungguh baik ya. Iya, Sen. Dia selalu menenangkan orang yang sedih dan menyembuhkan orang yang terluka. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya, Jess. Iya, Sen. Rel, gimana menurut pendapatmu karena sekarang kita sudah bisa masuk sekolah? Ya pasti senang lah sudah lepas dari omelan mama. Ih, kamu gak boleh ngomong gitu lah, Rel. Lah terus bagaimana, Bi? Setiap hari aku dimarahin. Ya sih, memang sejak pandemi mama papa jadi lebih sering marah-marah. Kayaknya bukan aku aja deh yang dimarahin. Teman-teman kita yang lainnya pasti ngerasa. Kamu juga kan? Iya sih, semua orang pasti pernah ngalamin dimarahin mama papa. Tapi sebagai anak, kita juga harus ngertiin kondisi orang tua kita. Lah bagaimana terus, Bi? Ya, sebagai anak kita cukup melaksanakan tugas kita dengan caranya mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik dan nggak jadi anak yang nakal. Itu sudah meringankan beban orang tua kita. Ya, Bi, aku jadi ingat Bapak Yusuf sama Ibu Maria rela berjalan jauh menuju Bethlehem. Banyak banget kesulitan yang harus mereka hadapi. Tapi ketika bayi Yesus lahir, ia menghadirkan sukacita dan harapan untuk semua orang. Nah, betul itu, Rel. Makanya dalam keadaan seperti apapun dan sulit apapun, kita harus rajin berdoa dan gak boleh kehilangan harapan. Karena selalu ada sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus.
Kak Frida, boleh nggak aku nanya sesuatu? Boleh dong Yeski. Yeski mau nanya apa? Boleh nggak sih kita marah sama Tuhan waktu kita lagi kesusahan? Loh, kok Yeski bisa nanya gitu? Kenapa emangnya? Gini loh Kak, pandemi COVID-19 ini kan nggak selesai-selesai. Sudah banyak orang yang menderita, sedih, kecewa, dan macam-macam. Rasa-rasanya kok Tuhan gini amat sih? Apa belum cukup orang yang kesusahan karena pandemi ini? Oh gitu ya. Jadi gini Yeski, kita mau melihat dulu tentang marah. Kalau Kak Frida bilang kita boleh marah. Biasanya kalau orang marah atau manusia marah itu karena suatu respon. Respon karena tadi kan Yeski bilang karena rasa kecewa, kesel, sedih, karena kehidupan kita jadi susah. Jadi respon kita marah, gitu kan. Nah, sekarang Kak Frida mau nanya, Yeski kalau marah biasanya kayak gimana? Kayak teriak-teriak gitu. Teriak-teriak kayak, aku lagi kesel, gitu. Iya. Kayak marah-marah, jadi teriak-teriak, gitu kan? Iya. Nah, biasanya kalau orang marah itu kayak Yeski tadi bilang, kayak teriak-teriak, atau bahkan kalau saking kesel ya, dia bisa ngomong kasar. Nah, Kak Frida mau nanya lagi, Yeski kalau dimarahin seneng nggak? Enggak seneng. Iya, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau marah sama Tuhan, pasti kita ngomongnya kayak tadi Yeski, kayak teriak-teriak, atau secara tidak sadar kita jadi ngomong kasar. Kalau kita ngomong kasar sama Tuhan, pasti Tuhan hatinya sangat sedih. Kira-kira Yeski mau bikin hati Tuhan sedih nggak? Enggak mau. Nah, begitu. Jadi, semua orang pasti responnya boleh dan bisa marah. Lalu kemudian giliran kita nih, kita mau nggak bikin hati Tuhan sedih karena kita marah? Pasti kita nggak mau kan? Enggak mau. Jadi kita punya jawabannya. Lalu kita mau lihat lagi, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sedang mengalami hal yang sulit atau mengalami masa-masa pandemi yang sulit saat ini? Kita mau lihat Alkitab kita. Kak Frida bacain ya. Alkitab kita mau buka kitab Roma ke-12 ayatnya yang ke-12 juga. Begini bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 hal. Yang pertama berpengharapan, yang kedua sabar, yang ketiga doa. Jadi begini Yeski, ketika kita dalam kesusahan, Tuhan mau kita selalu berpengharap pada Tuhan. Kita memiliki harapan kita selalu kepada Tuhan. Kalau kita memiliki harapan pada Tuhan, mungkin kita selalu kita dalam masa-masa yang sulit. Kalau kita memiliki harapan, kita tidak akan putus asa. Kita akan melalui hari demi hari dengan baik. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar dalam kesesakan. Kalau tadi Yeski bilang lagi kecewa, lagi kesel. Kalau tadi kita dengar teman-teman kita, ada Jessica yang papahnya meninggal, tantenya juga meninggal. Atau tadi ada Abigail sama Arel yang bilang, aku lagi kesel nih soalnya lagi dimarahin terus di rumah karena gak mau belajar. Tapi kita mau melihat kalau Tuhan maunya kita tuh sabar dalam kesesakan. Yang Kak Frida mau bilang ialah yang sedang sulit saat ini bukan Yeski aja atau Kak Frida saja, tetapi semua orang di dunia sedang mengalami hal yang sulit. Tapi Tuhan mau kita tetap sabar. Tuhan mau tetap kita bersukacita. Walaupun sulit, bersukacita dalam kesesakan, dalam kesulitan memang sulit. Tapi kalau kita berpengharap kepada Tuhan dan sabar terus dalam kesesakan, kita bisa melewatinya. Supaya tidak susah melewatinya, kita perlu mengingat hal yang terakhir. Yang terakhir tadi apa? Doa. Ketika kita kesulitan, ketika kita berputus asa, ketika kita mau marah sama Tuhan, kita bisa berdoa. Kita bisa cerita sama Tuhan apa yang kita rasakan,
Atau kalau Yeski nggak mau berdoa sendiri, nanti bisa bilang sama orang tua, atau bisa juga cerita sama guru yang ada di sekolah. Kita bisa cerita kayak, aduh aku lagi kesel nih, Bu Guru boleh nggak temenin Yeski berdoa? Nanti Bu Guru di sekolah atau orang tua kita di rumah bisa nemenin kita berdoa. Kak Frida yakin ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan dan ketika kita berdoa sama Tuhan, semua masalah bisa kita lewati. Karena ketika kita kesulitan, Tuhan akan selalu memberi kekuatan di dalamnya. Jadi kita mau belajar untuk selalu, yang pertama, berpengharapan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, berdoa. Oke, jadi yang terakhir ialah Yeski mau marah sama Tuhan nggak jadinya? Nggak jadi. Oke, begitu teman-teman. Berarti sama dengan kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita dan pengharapan ya Kak? Iya, betul Yeski dan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus sudah rela dan mau lahir di tengah-tengah kita untuk memberikan pengharapan dan sukacita di tengah-tengah kesesakan kita. Jadi karena Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya, kita mau juga mengikut Yesus untuk selalu berpengharapan dan bersabar dan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena sebagai bagian dari keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Petra Bojonegoro, sebagai keluarga besar dari Sekolah Dasar Kristen Marti Siswo, dan juga
playgroup maupun TK Petra. Kami boleh menyelesaikan semester Gasal di tahun ajaran 2021-2022 ini. Pada satu perjalanan panjang, kami boleh belajar, kami boleh mengajar, kami boleh menikmati sebuah persekutuan yang indah di dalam proses pembelajaran yang sudah terjadi. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, Tuhan sempurnakan dengan berkat cinta kasih Tuhan. Karena apa yang kami lakukan hari-hari ini, selama kurang lebih 6 bulan ini, atau 1 semester ini, tentu akan berdampak baik untuk kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami juga bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan atau memperingati Natal, memperingati kehadiran Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang tidak mau membiarkan kami sendirian menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Tapi Tuhan hadir menyapa kami, menguatkan kami, sehingga hari demi hari kami semakin diliputi terang yang ilahi, kami semakin diliputi oleh sukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, berkatilah rekan-rekan atau Bapak Ibu pengurus yayasan. Berkatilah Bapak Ibu guru yang dengan setia mendampingi kami. Biarlah kinerja layanan mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap jerih lelah pengabdian mereka Tuhan sempurnakan, Tuhan balas dengan cinta kasih Tuhan yang semakin berkelimpahan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19 yang diterima oleh anak-anak didik kami. Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran sehingga seluruh anak-anak didik kami pada waktunya nanti boleh menyelesaikan tahapan pertama maupun tahapan kedua untuk vaksin COVID-19. Karena ini adalah bagian dari kesungguhan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami boleh terjaga kesehatan kami boleh terpelihara kesehatan kami, karena seluruh proses berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh stakeholder yang ada dalam proses pembelajaran ini, yaitu gereja-gereja yang ikut ambil bagian dalam seluruh komitmen dan kebersamaan untuk mendukung pelayanan melalui dunia pendidikan ini. Para donatur yang senantiasa berbagi doa, daya, bahkan dana, Tuhan berkati mereka dengan berkat kasih Tuhan yang berlimpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bila di penghujung tahun 2021 ini, kami tetap boleh mensyukuri apa yang telah kami capai, karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan kami pun dimampukan untuk menata harapan-harapan yang baik, menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk segala rangkaian ibadah Natal yang kami laksanakan secara online ini. Kami percaya meskipun online, tapi kami tetap merasakan sukacita Natal. Meskipun mungkin terpisah jarak satu dengan yang lain, tetapi toh hati kami tetap menyatu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini doa dan pengharapan kami, dan kami tidak mengakhiri seluruh rangkaian ibadah syukur Natal pada tahun ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.